Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia harus masuk ke dimensi lain. Dia tidak menyangka kalau dari perkataannya itu membuat dia celaka dan harus masuk ke dunia lain. Bagaimana kisahnya? Bagaimana perjuangan dia bisa keluar kembali ke alamnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Waktu itu, Wisman dan Ardi sedang berada di rumah Robi, bersenda gurau, mengobrol, ngalor ngidul, membahas segala sesuatu yang mereka pikirkan masing-masing. Dari mulai masalah politik, agama, sosial, hingga berujung masalah percintaan. Layaknya remaja laki-laki pada umumnya, sambil menikmati kopi dan menghisap rokok, mereka bertiga terlalu tenggelam dalam obrolan, sampai membuat mereka lupa akan waktu. Sudah jam setengah 12, kamu gak pulang? Ucap Wisman saat itu. Kok udah malam banget ya? Yuk cepetan balik. Ajak Nardi, ia langsung berdiri sambil membuang rokok. Kamu berani pulang lewat jembatan itu? Tanya Robi. Memang mau lewat mana lagi? Adanya kan cuma itu jalan satu-satunya. Enggak. Kata orang dulu. Ada aja lah pokoknya yang membuat celaka jika malam lewat situ. Jembatan itu kan persisnya berdekatan dengan pabrik kain. Nah di situ katanya ada istana goib bro. Ucap Robi. Yang mendadak membuat Nardi hanya bisa mematung. Ah sudahlah, nginep aja di sini nggak apa-apa kok. Tambah Robi saat itu. Gak bisa, nginep bagaimana? Tahu sendiri bapakku marah kalau aku nggak pulang. Ah, ya sudahlah kalau kayak gitu hati-hati aja di jalan. Dengan segera, Wisman dan Nardi lalu pamit dari rumah Robi. Malam itu, jalanan sudah teramat sepi. Hanya suara motor Nardi yang masih bisa didengar oleh Wisman. Kota kecil ini memang tak seramai kota besar. Pada pukul 9 malam saja sudah sangat sepi. Pedagang dan toko sudah tutup. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Saat itu Wisman mulai cemas. Ia takut Nardi membawa motor seperti sedang dikejar setan. Entah karena takut dengan bapaknya atau takut dengan apa yang dikatakan Robi sebelum mereka pulang. Dari kejauhan, mereka berdua bisa melihat. Jembatan itu tampak berdiri kokoh, motor terus melaju kencang. Klakson beberapa kali dibunyikan, hingga akhirnya saat motor itu mulai masuk ke atas jembatan, terjadi lompatan akibat kecepatan tinggi yang dipacu oleh Nardi. Terdengar bunyi keras, motor mendarat dengan kecepatan tinggi. Namun tak selang beberapa lama, ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Kecepatan motor tiba-tiba melemah, seperti kehilangan daya. Lampu tiba-tiba mati. Kini, Nardi dan Wisman berada di tengah jembatan, terjebak di antara gelapnya malam. Aduh, kamu parah sih bawa motor kenceng amat, kayak dikejar apa sih? Ucap Wisman sambil turun dari motor. Dikejar setan. Aduh, motor kok malah mogok gini sih, ucap Nardi nggerutu. Mulutmu tuh jaga. Yang bener nih, kita lagi di tengah-tengah jembatan. Yang kata apa? Angker, singit, wingit. Apa? Gak usah dipikirin apa yang diomongin si Robi tadi, man. Mitos itu mitos. Potong Nardi membuat Wisman hanya bisa menganga. Ah, terserah kamulah. Percaya syukur ya enggak apa-apa, balas Wisman sambil berjongkok memeriksa mesin motor. Terus bagaimana ini, man? Ya mau bagaimana lagi? Dorong. Masih jauh ini, man. Lah ya, aku kan gak paham mesin. Ya udah, jalan aja tuntun. Barangkali di depan ada bengkel. Ucap Wisman menenangkan situasi. Bengkel? Bengkel demit. Udah malam, man. Udah pasti tutup. Timpal Nardi saat itu. Mulutmu tuh jaga. Kita lagi di mana sih? Ah, jaga. Mulutnya jaga. Balas Wisman sambil mengingatkan temannya. Mereka berdua akhirnya mendorong motor yang mogok itu. Berjalan di tengah jembatan, diiringi suara jangkrik dan binatang malam yang lainnya. Terdengar juga suara burung malam terbang di atas mereka sambil terus berteriak membuat suasana semakin mencekam.
Mereka terus berjalan pelan. Nardi memegang setang, sedangkan Wisman mendorong dari belakang. Sampai akhirnya mereka sampai di sisi sungai, berhasil melewati jembatan meski keringat mengucur deras dari tubuh mereka berdua. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat dingin malam menusuk hingga ke tulang. Sesekali Nardi coba mengengkol motor bebeknya. Dia coba berkali-kali, namun motornya tidak kunjung menyala. Hingga tak berapa lama, mereka mendengar ada suara besi yang dijejer saling beradu. Sesekali beradu juga dengan jalan beraspal. Terdengar keras di belakang mereka. Nardi dan Wisman paham jika bunyi itu adalah bunyi beca yang akan melewati jembatan tersebut. Beca di daerah Nardi dan Wisman sengaja menempelkan kaleng atau plat besi sebagai tanda untuk memberitahu jika ada beca yang mau lewat. Hal itu nampak biasa bagi mereka. Sayup-sayup, suara itu semakin mendekat. Wisman berhenti. Ia menoleh ke belakang, diikuti Nardi yang terus memperhatikan mereka. Hingga akhirnya mereka berdua bisa melihat beca itu mulai berjalan melewati jembatan, tenang menuju ke arah mereka berdua. Ada beca, numpang beca aja yuk, ucap Wisman sambil memegang kedua lututnya yang terasa pegal. Ngawur, motor mau ditaruh di mana? Masa mau dipopong? Mana mau tuh tukang beca? Tanya Nardi dengan mulut ke depan saat itu. Tinggalin aja. Siapa sih yang mau ngambil motor ini? Balas Wisman sambil terkekeh. Motor ini harta satu-satunya aku punya, man. Jangan ngeledek. Gini-gini masih laku di tukang loak, ucap Nardi saat itu. Posisi beca itu masih lumayan jauh dari mereka. Beca itu terus berjalan mendekat. Saat itu Wisman bisa melihat kaki dengan otot yang mengecang mengayuh pedal beca dengan kepayahan. Pikirannya sang tukang beca sudah sangat kelelahan karena hari sudah malam juga. Pak, beca pak, aku pegel nih pak loh, mau numpang, teriak Wisman membuat kaget Nardi yang masih berjalan di depannya. Weh, serius loh man, bayar sendiri loh, ucap Nardi yang kaget melihat kelakuan temannya. Ikut atau mau aku tinggal sendirian di sini? Milih ninggalin motor apa tak tinggal? Ucap Wisman dengan wajah menyebalkan. Terserah kamulah, balas Nardi yang mulai kesal. Beca itu semakin mendekat, berjalan perlahan. Bunyi pedalnya bisa terdengar jelas. Pertanda beca ini kurang perawatan atau mungkin sudah cukup tua. Hingga akhirnya Wisman menyadari ada yang janggal dengan yang menuju ke arah mereka ini. Sesuatu yang asing baginya datang semakin mendekat. Wajah Wisman seketika berubah setelah ia melihat beca itu melaju semakin cepat ke arahnya. Kecepatan kendaraan roda 3 itu tiba-tiba melaju semakin kencang, membuat Wisman histeris berteriak sambil menunjuk ke arah beca itu. Kepala, 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 sembari mendekat ke arah Nardi. Laki-laki itu telah menyadari beca itu sudah berhenti di dekat mereka. Kendaraan roda 3 itu berhenti dengan pengendaranya yang tak memiliki kepala, membuat keduanya sontak terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Nardi sekuat tenaga mengengkol motornya. Entah itu usaha terakhirnya atau apapun, tapi nyatanya si Nardi ini berhasil menyalakan motor bebeknya. Ia langsung berteriak kepada Wisman dengan nada ketakutan. Ia mengajak temannya yang sudah berada di depannya sambil berlari kencang. Nardi segera menyusul Wisman, lalu segera kabur dari tempatnya saat itu. Motor tersebut melaju lebih kencang dari sebelumnya. Tikungan di depan berbelok tajam ke kanan. Mereka libas tanpa mengurangi kecepatan. Rasa takut akan apa yang mereka lihat membuat Nardi semakin buta arah. Pandangannya terus melihat ke depan. Lalu tiba-tiba segelebat bayangan hitam lewat dengan cepat. Nardi tak bisa menghindari. Ia tak sempat merespon. Naasnya, ketakutan membuat panik. Nardi kehilangan keseimbangan, tak bisa mengendalikan motornya. Dan prak, bunyi keras terdengar. Beberapa detik, Nardi merasakan tubuhnya melayang. Hingga akhirnya, tubuhnya itu membentur tanah dan berguling-guling. Nardi hanya mendengar suara tubuhnya ini bergesekan dengan tanah dan semak belukar sebelum gelap mulai masuk dan menutupi pandangannya.
Saat itu, dia sudah tidak bisa mendengar apapun, melihat apapun, dan merasakan apapun. Semuanya mendadak menjadi hening. Bau bunga setaman mulai tercium. Baunya pekat, membuat Nardi terbangun. Perlahan matanya menatap langit. Samar Nardi melihat bayangan dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Ia coba mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Perlahan pandangannya mulai jelas. Ia kemudian mengangkat badannya. Lalu dia duduk di tengah tanah lapang yang sepertinya ia kenal. Nardi masih bisa melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Rasanya asing, sangat asing. Nardi kemudian bangkit dari duduknya, berjalan sempoyongan. "Man, Wisman, Wisman." Nardi coba memanggil nama temannya. "Man, Man." Namun yang ia dengar hanya gema dari suaranya sendiri. Ia tak bisa menemukan temannya ataupun siapapun di sana. Ia hanya bisa menemui tanah lapang dengan rerumputan yang terbentang di mana tempatnya kini berdiri. Nardi membalikkan tubuhnya, mencoba mencari bantuan. Sampai akhirnya dia bisa melihat pabrik kain yang berdiri gagah di depannya. Bingung, rasanya tadi Nardi mengalami kecelakaan yang terjadi di jalan tepat di belakang pabrik itu. Namun kenapa saat ini dia malah berada di tengah lapang yang berada di tengah pabrik kain? Kabut putih tiba-tiba datang, seperti menyelimuti tempat Nardi berdiri saat ini. Dingin angin bisa ia rasakan. Keadaan langit begitu aneh. Bukan malam, bukan siang, namun gelap. Nardi bisa melihat jelas apa yang ada di sekitarnya. Akhirnya mata Nardi dikejutkan dengan seorang perempuan yang berdiri tepat di depan gapura pabrik tersebut. Gadis itu menggunakan gaun, memegang payung dengan topi lebar berwarna putih. Nardi bisa melihat wanita itu tersenyum, seperti menyapa kedatangannya. Ia kemudian berbalik arah, berjalan anggun masuk ke dalam pabrik. Melihat hal itu, Nardi coba mengejarnya. Ia berlari ke arah perempuan itu masuk. Namun Nardi tak menemukan apapun. Sosok perempuan itu bak hilang di telan bumi. Nardi terdiam sejenak. Dia tampak ragu untuk melanjutkan langkahnya. Namun pikirannya coba berontak. Dia ingin mencari tahu di mana temannya saat ini. Tak mau menunggu lama, Nardi akhirnya melangkahkan kaki walaupun nampak ragu. Ia terus berjalan masuk, melewati halaman pabrik yang cukup luas. Namun Nardi tahu ada sesuatu yang aneh pada situasi saat ini. Dia tidak melihat ada aktivitas di pabrik tersebut. Pabrik itu tampak sepi, tak ada orang di dalamnya. Pabrik itu benar-benar sunyi, hingga akhirnya dia mendengar ada bunyi lonceng. Bunyi lonceng itu mengagetkan Nardi, yang kemudian mata Nardi bisa melihat ada sebuah peristiwa yang cukup aneh. Tiba-tiba saja, suasana pabrik menjadi sangat ramai. Orang-orang seperti keluar entah dari mana. Mereka berlalu lalang, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun tak ada orang yang melihat kehadiran Nardi. Ia bagai dianggap seperti batu. "Maaf, sebentar," ucap Nardi sambil memegang salah satu tangan dari laki-laki yang lewat di dekatnya. Orang itu nampak seperti orang pribumi dengan pakaian orang-orang zaman dulu. Ikat kepala berwarna coklat ia pakai melingkar di kepalanya. Laki-laki itu memakai jarik dan juga kemeja berwarna hitam. "Pak, maaf, saya di mana ya?" tanya Nardi. Namun lelaki itu tidak menjawab. Ia terus saja melanjutkan langkahnya. Bahkan ia menarik paksa tangannya hingga membuat Nardi hampir terjatuh. Tak ada jawaban, tak ada kejelasan. Mereka semua masih berjalan berlalu lalang melewati Nardi yang masih dilanda kebingungan dengan keadaan sekarang. Namun tiba-tiba ada yang mengangkat tubuh Nardi. Satu orang memegangi tubuhnya, sedangkan satu orang lagi memegangi kakinya. Woi, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?" teriak Nardi yang cukup panik dan dia berusaha berontak saat itu. Namun sama seperti sebelumnya, orang-orang ini hanya diam. Dia tidak menjawab apapun. Mereka tetap memegangi erat tubuh Nardi, membuat lelaki itu tidak berdaya. Dan kemudian tubuh Nardi dilempar ke dalam kolam yang berisi penuh air.
Matanya terus membuka dari dalam air. Ia bisa melihat bayangan orang-orang yang berkumpul di sekitar tepian kolam. Saat Nardi hendak menuju permukaan, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Dan benar saja, ia melihat ke bawah. Nardi mendapati sepasang tangan dari dasar kolam yang gelap memegangi kakinya dengan erat, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Nardi coba berteriak, memberontak dan tak terkendali saat itu. Air yang tadinya tenang berubah menjadi keruh. Hingga akhirnya Nardi terus coba naik ke atas. Saat kepalanya menyembul ke permukaan, Nardi tidak mendapati orang-orang tadi yang berada di tepian. Cepat-cepat ia keluar dari kolam itu dengan keadaan basah kuyup. Keadaan yang tadi ramai penuh orang kini mendadak sepi. Tak ada satupun manusia yang dilihat oleh Nardi. Kabut tipis seperti menyelimuti kembali tempatnya kini. Nardi paham, saat ini ia berada di halaman tengah pabrik kain itu. Ia berdiri mematung di tengah-tengah bangunan yang besar. Pikirannya masih kacau dengan keadaan saat ini. Nardi berjalan perlahan, mengarahkan kakinya untuk keluar dari tempat itu. Mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Angin yang lewat begitu menusuk tubuh Nardi. Hingga akhirnya dia melihat ada cahaya kuning di dekat pintu salah satu bangunan pabrik. Ada orang di ruangan itu. Semoga saja, ucap Nardi. Ia berusaha mencari bantuan. Anak laki-laki itu mengarahkan kakinya ke depan ke pintu pabrik yang terbuka. Ia kemudian masuk ke dalam. Cahaya kuning yang ia lihat sebelumnya ternyata berasal dari sesuatu yang tengah dibakar. Di dalam ruangan itu, orang-orang berdiri melingkar di tengahnya. Nampak api besar yang terus berkobar. Orang-orang itu hanya terdiam, mematung. Pandangan mereka menatap ke arah api. Tak ada yang berkedip. Membuat Nardi hanya bisa bergidik ngeri. Diikuti dengan bulu kuduknya yang berdiri. Ia tahu, tak ada yang bisa ia tanyai saat itu. Ia paham kalau apa yang dialami Nardi saat ini adalah hal-hal yang ganjil yang tidak masuk di pikirannya. Akhirnya Nardi membalikkan badannya. Ia berniat untuk meninggalkan ruangan itu. Tapi saat dia membalikkan tubuhnya, dua laki-laki perawakan tinggi dan besar sudah berada di depan Nardi. Lebar badan mereka berusaha seolah-olah menutupi jalan yang akan dilewati oleh Nardi. "Mau apa kalian? Mau apa?" tanya Nardi panik saat itu. Kedua laki-laki itu langsung mencengkram tangan Nardi di sisi kanan dan sisi kiri, membuat kaki Nardi terangkat. Tak ada pijakan untuknya. Ia tak bisa berjalan, berlari ataupun kabur dari ruangan itu. Dua sosok lelaki bertubuh besar dengan pakaian bak seragam tentara tempo dulu. Ingatan Nardi langsung menangkap tentang cerita kejadian masa lalu, tentang kependudukan era kolonial di kotanya dulu. "Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke mana, Basat? Lepas! Lepas! Lepasin! Lepas! Lepas! Lepas!" ucap Nardi saat itu mulai panik. Dua orang itu tidak menjawab. Mereka terus berjalan menjauh dari tempat yang berisi orang-orang yang mengelilingi api tersebut. Hingga akhirnya Nardi bisa melihat wajah orang-orang itu berubah, tersenyum menyeringai ke arah Nardi dengan tatapan sayu dan ekspresi datar. Nardi dibawa ke tengah halaman di depan pabrik. Dua laki-laki yang membawanya berhenti. Masing-masing dari lelaki berseragam itu memegangi tangan kiri dan tangan kanannya. Nardi terus memberontak hingga datang seseorang menggunakan baju serba hitam dengan tongkat di tangannya, memiliki kumis tebal dengan hidung yang mancung. Lelaki itu mendekat ke arahnya, melihat wajah Nardi dengan seksama. "Kenapa kamu di sini?" ucap lelaki itu. Nardi hanya melongo, mencoba memahami apa yang dikatakan oleh lelaki itu. Nardi tidak bisa mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh lelaki itu. "Kenapa kamu di sini?" ucapnya lagi. Nardi masih diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak ngerti, Tuan," ucap Nardi terbata-bata. Lelaki itu kini berdiri tegak di depan Nardi. Ia membuang tongkatnya. Tiba-tiba, pukulan keras mendarat di bagian perut Nardi. Laki-laki itu merontak kesakitan. Lalu, tamparan mendarat di pipi kanan dan kirinya bergantian dengan gerakan yang cepat. Tak sampai di situ, Nardi lalu mendapatkan tendangan beberapa kali. Tubuhnya terus dipegangi dengan erat oleh kedua orang berseragam itu.
Nardi lemas. Dan saat itu tubuhnya dilepaskan, langsung terhempas jatuh ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Hingga akhirnya Nardi bisa mendengar ada gelak tawa dari orang-orang yang kini menonton, menertawakannya yang tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia kini menjadi pusat tontonan orang-orang yang aneh yang mengelilinginya. Dua orang berseragam tadi kemudian menarik kaki Nardi. Sepasang tali diambil. Kaki Nardi diikat dengan tali tambang berwarna coklat. Tali tersebut dikaitkan ke sebuah tubuh seekor kuda. Setelah selesai mengikat, kuda itu dipukul dengan tongkat sekencang mungkin, membuat kuda itu berteriak lalu berlari. Tubuh Nardi diseret keluar dari lingkungan pabrik. Nardi tak bisa bangkit. Tubuhnya terus terbawa oleh kuda yang berlari ke arah lapangan yang rimbun dengan rerumputan. Nardi terus berusaha bangkit, berharap ada yang bisa menghentikan kuda itu. Setelah cukup lama, hanya bisa pasrah terus ditarik oleh kuda yang bergerak. Tiba-tiba saja, kecepatan kuda itu perlahan melambat, semakin lambat dan akhirnya berhenti. Cepat-cepat, Nardi langsung melepaskan tali yang dari tadi mengikat kakinya. Nardi pun mulai bangkit, mencari tahu kenapa kuda yang dari tadi berlari menariknya ini berhenti. Dari belakang binatang itu, Nardi bisa melihat ada sosok yang berdiri di depannya. Tak salah lagi, perempuan dengan gaun dan topi lebar yang pernah Nardi lihat sebelumnya, kini sedang berdiri tepat di depan binatang itu. Tangannya membelai lembut kepala kuda tersebut. Namun, wajah wanita itu terus menunduk. Ia seperti tak mau dilihat oleh Nardi yang terus memandangnya dengan rasa penasaran ke arahnya. "Mbak, maaf, Mbak siapa ya?" ucap Nardi sambil terus melangkah perlahan ke arah wanita itu. "Terima kasih Mbak sudah menolong saya," ucap Nardi terus memanggil. Namun perempuan itu hanya diam di tempat, tidak bergerak. Hingga akhirnya dia mulai mengangkat wajahnya. Mata Nardi dan perempuan itu saling bertemu. Saat itu Nardi langsung terdiam. Bibirnya ia gigit rapat, badannya kaku. Nardi melihat wajah wanita itu separuh rusak. Di bagian kiri dari wajah perempuan itu seperti hancur dengan matanya yang melotot, hampir seperti terlepas dari tempatnya. Selanjutnya, perempuan itu tersenyum. Sisi bibirnya menyeringai hingga terangkat lebar ke pipinya. Nardi tak sanggup lagi untuk melihat kejadian mengerikan ini. Anak itu kemudian berbalik arah. Ia langsung lari sekencang mungkin menuju arah yang tak tentu. Matanya setengah tertutup. Sekencang mungkin dia berlari, terus berlari hingga akhirnya dia berhenti tepat di tengah-tengah rimbunnya pepohonan. Di sekitarnya, kabut putih masih terus menyelimuti. "Ya Allah, di mana aku? Aku ingin pulang ya Allah," derih Nardi saat itu. Tiba-tiba saja, telinganya seperti menangkap sesuatu. Sayup-sayup, Nardi mendengar suara-suara seperti familiar baginya. Ia terus mencoba mencari suara orang yang terus membacakan kalimat tahlil. Nardi berjalan perlahan mengikuti suara itu. Arahnya sudah tepat, tapi entah mengapa, saat Nardi mencoba berjalan ke arah datangnya suara, langkahnya seperti tak pernah habis. Suara itu seperti berjalan menjauh dari Nardi. Ia berhenti sejenak, tak tahu lagi harus berbuat apa. Langkahnya seperti tanpa akhir. Nardi lalu memejamkan mata. Ia coba mengingat kembali peristiwa sebelum dia kecelakaan. Dan saat itu, Nardi ingat apa yang dia lihat bersama Wisman. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menyentuh bahunya. Saat itu ia sedang memejamkan mata. Sontak Nardi langsung terkejut dengan apa yang terjadi saat itu. Segala doa ia baca, segala kalimat memohon ampun ia ucapkan. "Ampun, saya mohon maaf, saya nggak lagi-lagi kurang ajar di jalan," ucapnya sambil terus memejamkan mata. "Le, di sini bukan tempatmu, di sini bukan alammu. Pulanglah dengan apa yang membawamu ke tempat ini. Pulang," ucap seseorang dengan nada yang berat, seperti seorang yang cukup tua yang sudah sepuh. Nardi lantas menoleh ke arah belakang. Di sana tak ada siapapun.
Sepi, sunyi, hanya ada suara dedaunan yang saling bergesekan akibat angin yang bertiup. Tanpa sadar, Nardi sudah memegang tasbih di tangannya. Tasbih panjang berwarna coklat. Kini dia pegang. Entah untuk apa, tapi Nardi yakin ini akan melindunginya hingga akhir. Dan tak berapa lama, Nardi mendengar ada suara yang tak asing. Suara becak yang pernah Nardi dan Wisman dengar. Suara yang membuat mereka berlari ketakutan hingga berujung kecelakaan. Nardi tertegun. Ia kini hanya bisa menelan ludah. Sosok itu berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah beca dengan pengendara yang tanpa kepala, seperti menunggu Nardi, terdiam tanpa ada pergerakan. Ketakutan benar-benar menguasai diri Nardi saat itu. Tapi dia ingat dengan perkataan orang tua tadi. Ya Allah, kalau memang ini jalan satu-satunya aku bisa keluar, aku ambil ya Allah. Ucap Nardi saat itu. Dia langsung mengalungkan tasbihnya ke leher. Dia mulai berjalan perlahan, mendekat ke arah beca itu berhenti. Semakin dekat, perasaan Nardi semakin diliputi oleh kengerian. Namun dia tetap harus memberanikan diri. Bah, maaf, bisa antar saya pulang ke alam saya, ucap Nardi dengan ketakutan saat itu. Tak ada jawaban. Ya memang seharusnya seperti itu. Sosok tanpa kepala itu hanya terdiam. Ia lalu mengangkat bagian belakang beca, membuat bagian depannya merendah. Sebuah tanda jika Nardi dipersilakan untuk naik ke dalam beca. Nardi pun langsung naik. Di dalamnya, tukang beca tanpa kepala itu langsung naik ke tempat pengemudinya. Setelah menurunkan roda belakangnya yang sebelumnya ia angkat. Setelahnya, beca berjalan perlahan menjauh dari halaman pabrik kain itu. Nardi terus mengamati sekitar. Sampai akhirnya matanya berhenti. Nampak sosok wanita dengan gaun putih melambaikan tangan ke arahnya. Satu-satunya yang Nardi ingat adalah wajahnya yang sudah setengah hancur, membuat Nardi bergidik ngeri. Beca itu terus berjalan menjauh dari pabrik itu. Nardi melewati beberapa kain yang dijemur dengan warna merah, melambai tertiup angin. Ia kini berjalan di tengah-tengahnya. Hingga akhirnya Nardi bisa melihat di depannya ada sebuah kain berwarna hitam membentang. Beca itu tak mengurangi kecepatannya, justru semakin menambah kecepatannya. Hingga akhirnya beca yang ditupangi Nardi menabrak kain itu. Semuanya menjadi gelap. Semuanya benar-benar gelap. Nardi hanya bisa memejamkan mata, berdoa di dalam hatinya. Hingga akhirnya dia tersentak keras, membuat tubuhnya terjatuh dari tempat ketinggian. Di, bangun. Jangan mati, Di, jangan mati. Suara itu terdengar jelas di telinga Nardi. Perlahan, Nardi mulai membuka mata. Silau cahaya seperti memasang masuk ke matanya yang baru saja ia buka, membuat rasa tidak nyaman ia rasakan. Tiba-tiba, seorang wanita memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadi. Loh, Ibu, Nardi di mana, Bu? Ih, kok bisa kamu terus kayak gini, Di? Ucap ibunya yang terus menangis sambil memeluk anaknya itu. Ini di mana, Bu? Kamu di rumah sakit. Kamu koma sudah 3 hari. Ucap ibunya itu. Iya, Di, kamu sudah koma 3 hari. Ucap laki-laki yang mengelus pundak istrinya sambil menangis. Bapak, kok bisa Nadi ada di rumah sakit, Pak? Kamu itu kecelakaan tunggal. Motormu sampai hancur. Bapak lalu mengambilkan segelas air putih dan langsung diberikan kepada Nardi. Saat itu Nardi langsung meminumnya. Saat dia sudah selesai minum, dia sadar akan keberadaan Wisman. Wisman bagaimana keadaannya, Pak? Wisman, ucap Nardi bingung. Tiba-tiba terdengar suara pintu digeser. Seseorang masuk ke dalam dengan selang impus yang masih menempel di tangannya. Dul, udah bangun, aku gak apa-apa Dul, cuma pegal-pegal aja, ucap Wisman yang kemudian mendekat ke arah Nardi. Dalam hati Nardi bersyukur, sangat bersyukur. Untungnya tak ada hal yang lebih parah dari kecelakaan itu. Tidak ada nyawa yang pulang. Mereka masih bisa berkumpul. Nardi tersenyum hingga ia merasakan sesuatu di tangannya. Akhirnya dia menarik tangannya keluar dari selimut yang menutupi tubuhnya. Ia bisa melihat tasbih berwarna coklat itu masih dia genggam. Apa itu, Di? Ucap ibunya.
Nggak apa-apa bu, cuma tasbih, ucap Nardi yang kemudian memasukkan tasbihnya ke dalam selimut lagi. Ia masih tersenyum, bersyukur di dalam hatinya telah diberikan pertolongan. Apa yang ia alami sebelumnya hanya bisa ia simpan sendiri, hanya bisa terus ia ingat sendiri, tanpa dia bisa ceritakan kepada orang tuanya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.